Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Haris Fauji, channel YouTube membahas tentang dunia pendidikan dan kerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya subscribe dulu ini Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, melanjutkan informasi terkait OSN 2025 karena banyak pertanyaan terkait apa yang kita lakukan setelah finalisasi di web portal pendaftaran OSN 2025. Itu ya teman-teman, kenapa saya buat video ini. Saya buat video ini di tanggal 2 Mei 2025, berarti hari ini hari terakhir pendaftaran OSN sampai jam 23.59. Semoga teman-teman yang belum melakukan selesai pendaftaran, semoga masih bisa ya teman-teman nanti di jam akhir. Semoga hari ini masih bisa, karena banyak kendala ya teman-teman, karena websitenya itu banyak gangguan. Semoga teman-teman yang belum mendaftar masih bisa diberi kesempatan untuk mengikuti OSN 2025. Bagi yang belum atau yang tidak bisa mendaftar ya mungkin emang belum rezekinya siswanya untuk mengikuti OSN 2025. Oke, lanjut lagi terkait apa yang sudah kita lakukan setelah finalisasi. Oke, teman-teman, hal yang pertama teman lakukan, silakan teman-teman bisa lihat video saya yang ini ya teman-teman. Cara cek pendaftaran OSN 2025 statusnya itu sudah difinalisasi atau belum. Yang ini ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini lihat statusnya peserta teman-teman, sekolah teman-teman itu statusnya sudah finalisasi atau belum. Dicek ya teman-teman. Nanti di sini inputan saja kota dan nama sekolahnya. Ini di sekolah saya semuanya sudah difinalisasi. Untuk yang belum finalisasi ini karena yang kemarin saya coba-coba aja, nanti saya akan hapus lagi datanya. Nah, karena kan yang akan mengikuti OSN 2025 itu yang sudah difinalisasi. Ini ya teman-teman, berdasarkan surat edaran yang ini ya teman-teman, perpanjangan waktu pendaftaran ajang Talenta OSN. Nah, ini ya teman-teman, poin yang ketiga, satuan pendidikan yang belum melakukan finalisasi pendaftaran di sistem wajib, nah ini ya teman-teman, wajib segera melakukan finalisasi sebelum batas akhir pendaftaran, berarti sebelum tanggal 2 Mei jam 23.59, karena pendaftaran yang diakui adalah yang telah melakukan finalisasi. Makanya teman-teman cek dulu di Loker Studio ini sudah difinalisasi atau belum. Ini kalau teman-teman hari ini pendaftarannya di tanggal 2, berarti cek lagi nanti di tanggal 3-nya nanti statusnya sudah finalisasi atau belum. Oke, itu yang pertama teman-teman harus lakukan. Dan yang kedua, teman-teman nanti bisa mengakses ini ya teman-teman, web yang ini anbk.kemdikbud.co.id OSNK. Nah, saya buka web ini di tanggal 2. Tapi teman-teman untuk mengakses ini nanti teman-teman di tanggal 5, karena berdasarkan surat edaran yang ini juga ya teman-teman. Nah, ini yang poin keempat, dan menginputkan data satuan pendidikan di web komunikasi. Jadi teman-teman setelah melakukan finalisasi, nanti teman-teman cek lagi di tanggal 5 Mei ya teman-teman. Nah, di sini. Jadi web itu bisa diakses nanti di tanggal 5 sampai tanggal 28 Mei. Ada beberapa yang harus kita lakukan. Nanti saya jelaskan apa yang harus kita lakukan di web komunikasi ini. Mungkin bagi teman-teman yang sudah mengikuti OSN di tahun lalu sudah tahu, atau yang sudah biasa ANBK pasti sudah tahu langkah-langkahnya apa saja. Tapi teman-teman yang baru mengikuti OSN yang belum pernah jadi proktor ANBK, banyak pertanyaan apa saja yang harus dipersiapkan. Nanti saya jelaskan di video ini. Nah, untuk mengakses ini nanti ya teman-teman di tanggal 5 Mei. Untuk loginnya, usernya itu menggunakan NPSN, dan password yang ini teman-teman menggunakan kode registrasi yang ada di website BPTI yang ini ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Nah, di sini kode pendaftaran satuan pendidikan nama sekolah teman-teman. Nah, di sini nih. Ini untuk passwordnya SP strip 2 atau yang lainnya. Nanti di sini nih teman-teman kopikan yang ini, nanti masukkan ke web yang ini. Nih, saya kopikan. Nah, kalau teman-teman menginputkan username dan kode registrasi di bawah tanggal 5, saya menginputkan di tanggal 2 Mei ya teman-teman, bakal ada notif seperti ini. Nah, password tidak sesuai, padahal kan saya sudah mengisinya dengan sesuai kode registrasi. Kenapa? Karena emang belum waktunya, karena belum waktu aksesnya nanti di tanggal 5 Mei atau di tanggal 6, 7 dan seterusnya. Nah, ada beberapa teman-teman yang sudah bisa login. Contohnya saya nih teman-teman, saya sudah bisa login nih. Ini saya menggunakan username yang tahun lalu ya teman-teman. Nih, saya menggunakan username yang tahun lalu.
Benar-benar. Oh, saya ininya Kak seharusnya. Saya hapus dulu. Saya pilih yang ini. Saya akan bisa login menggunakan password yang tahun lalu. Nah, ini saya login menggunakan password yang tahun lalu, tapi di sini terteraknya masih tahun 2024 ya teman-teman. Karena emang belum waktunya, jadi belum di reset datanya oleh pusat web komunikasi ini. Bagi teman-teman yang sudah bisa ya masih tahun 2024 ya teman-teman, dan datanya ini masih data yang lama. Entah itu dari poin-poin ini tuh masih data-data yang lama. Nah, itu ya teman-teman. Dan apa saja yang harus teman lakukan nanti di tanggal 5 di web komunikasi ini, saya ambil rangkumannya. Nah, ini teman-teman, kelengkapan data penunggung nanti di web komunikasi. Yang pertama, pemetaan status pelaksanaan satuan pendidikan, mau menumpang atau mandiri, pemetaan mode pelaksanaan satuan pendidikan, mau daring atau semi daring, online atau semi online. Ini nanti teman-teman harus mengisi tip teknis di sekolah teman-teman, penanggung jawabnya, proktornya siapa, teknisnya siapa, pengawasnya siapa, penanggung jawabnya biasanya langsung ke kepala sekolah. Nanti teman-teman harus mengupload data integritas seluruh petugas, dokumen surat tugas, penetapan pengawas silang. Nah, ini ya teman-teman yang di banyak pertanyaan, pengawasan silang itu tergantung dari dinas tempatnya, mau mengawas silang atau tetap pengawasnya dari sekolah masing-masing. Ini harus koordinasi dengan pihak dinas setempat. Terus yang selanjutnya, data peserta ini yang kita daftarkan di web BPTI nanti akan otomatis masuk ke web komunikasi dengan syarat statusnya sudah difinalisasi. Selanjutnya, pengaturan komputer proktor dan ruang, penempatan peserta ke ruang. Nah, ini untuk kartu loginnya, kartu login, daftar hadir, dan berita cara pelaksanaan kartu login ini untuk nanti si peserta login ke aplikasi ANBK-nya. Sebenarnya sudah saya bahas di channel YouTube saya yang ini ya teman-teman, yang tahun lalu sih ini ya teman-teman, yang tahun lalu terkait playlist tentang OSN berbasis ANBK sudah saya bahas nih ya teman-teman, cara loginnya. Nanti kalau teman-teman sudah waktunya akses di tanggal 5 baru teman-teman bisa login nih ya teman-teman. Ini video saya yang tahun lalu. Nanti teman-teman bisa dicek deh cara loginnya. Biasanya nanti teman-teman setelah login itu langsung dipinta untuk mengganti passwordnya teman-teman, berdasarkan yang ini nih. Ini saya ngambil PDF-nya dari sosialisasi yang kemarin ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman bisa login, nanti langsung dipinta ganti password di sini nih, username-nya otomatis, password. Nah, ini password barunya teman-teman, nanti langsung dipinta masukkan password baru. Nah, ketika sudah memasukkan password baru itu jangan sampai lupa. Kalau teman-teman lupa, harus minta ke dinas kabupaten kota untuk di-reset lagi passwordnya. Itu langkah pertama ketika teman-teman sudah bisa buka web OSK-nya ya teman-teman. Dengan catatan di webnya ini sudah tahun 2025 ya teman-teman. Kalau yang bisa login berarti masih tahun yang lalu. Oke, balik lagi. Nah, ini ada beberapa poin yang harus nanti kita kerjakan. Kita buka aja langsung ya teman-teman di webnya. Nanti ada ini dashboard, ini pengumuman-pengumuman satu arah dari pusat, apa saja yang harus kita persiapkan, apa saja tugas yang kita lakukan nanti ketika di web ANBK ini. Nanti ada pengumuman-pengumumannya di sini. Ini ada pemetaan. Nah, ini yang teman-teman yang harus teman-teman lakukan, pemetaan sekolah. Nah, di sini nanti teman-teman harus memilih status pelaksanaannya mandiri atau menumpang, mode pelaksanaannya online atau semi online. Nah, ini teman-teman harus teman-teman isi kesiapannya ikut atau tidak ikut. Nah, ini ya teman-teman. Terus tim teknisnya. Nah, di sini tuh nanti ada edit ya teman-teman atau simpan. Nanti ada tombol simpan di sini. Nanti penanggung jawabnya siapa, nama proktornya siapa, tekniknya siapa. Teman-teman dipersiapkan dari sekarang agar nanti di tanggal 5 sudah bisa langsung diisi. Nanti ini infrastrukturnya, jumlah komputernya berapa, labnya, komunikannya ada berapa, dan yang lainnya. Teman-teman harus mengisi ya teman-teman. Nah, ini lanjut ke tim teknis. Nanti tim teknis itu ada penanggung jawab, proktor, teknisi, pengawas. Nah, ini
Teman-teman harus mengisi, nanti disimpan, nanti teman-teman di upload lagi si fakta integritas yang tadi ya teman-teman, PJ-nya, proktornya, teknisinya, pengawasnya dan yang lainnya. Nanti upload lagi di sini. Oh ya, nanti di sini juga di mana di pemetaan pelaksanaan. Nanti teman-teman harus nanti ada menu cetak nih di sini. Nanti teman-teman harus mencetak, ditandatangani dan ditempel oleh kepala sekolah untuk surat kesiapan terkait siap mengikuti OSN atau tidak. Nanti teman-teman harus mengupload surat kesiapannya di sini ya teman-teman. Nanti kita bahas kalau webnya memang sudah bisa diakses ya teman-teman. Nanti ada yang lainnya, ini data peserta, masih yang tahun lalu ya teman-teman, belum di reset. Nah ini lihat, ini masih tahun yang lalu. Nanti mungkin di tanggal 5 dan seterusnya akan update ke peserta yang baru. Nah di sini ada administrator, nanti ada komputer proktornya. Nanti teman-teman harus mengisi komputer proktornya. Nah di sini jumlah komputernya ada berapa, mau berapa ruang, nanti passwordnya otomatis ada di sini ya teman-teman. Nah di sini ada yang pertama, ntar si peserta untuk login ke AN webnya gimana, ke aplikasi NBK-nya nanti ada kartu loginnya teman-teman di sini. Nah di sini ada kartu login, di sini nanti ada username dan passwordnya untuk aplikasi NBK si pesertanya ini untuk loginnya ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, nanti ada upload daftar hadir nanti dicetak, terus nanti ditandatangani yang bersangkutan, nanti diupload di sini. Berita acara juga seperti itu. Nah ini untuk sinkronisasi yang semi online harus sinkronisasi di hari sebelumnya. Kalau pelaksanaannya hari Senin, berarti teman-teman ada sinkronisasi, ada penarikan data dulu dari data pusat ke sekolah kita kalau yang semi daring ya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, itu saja pembahasannya terkait apa saja yang harus atau apa yang harus dilakukan setelah teman-teman melakukan finalisasi di pendaftaran OSN 2025. Sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Nanti kalau sudah bisa diakses webnya, web OSK itu, nanti saya buatkan tutorialnya lagi terkait dari bagaimana loginnya, cara mengganti passwordnya, apa saja yang harus kita lakukan. Intinya poin-poin yang ini ya teman-teman yang harus kita persiapkan. Nah ini ada berapa poin nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada kurang lebih ada 10. Ini yang harus kita kerjakan, tapi ini semua ada di webnya langsung ya teman-teman, berkasnya, dokumennya. Nanti tinggal kita cetak, tinggal kita print, langsung upload lagi. Itu ya teman-teman, apa saja yang harus kita lakukan setelah kita melakukan finalisasi di web pendaftaran OSN. Oke, itu saja, semoga dimengerti, semoga dipahami. Yang tidak mengerti, yang tidak paham, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini, Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.